Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bergabung kembali dalam saat teduh pagi hari ini. Mari sebelum kita memulainya, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur buat sekali lagi kesempatan kami boleh bangun dan memulai hari kami. Kami pada pagi hari ini mau merenungkan sekali lagi tentang diri-Mu ya Tuhan. Secara khusus Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kami. Apa yang Engkau kerjakan dan bagaimana kami harus merespon Engkau. Tuhan tolong di dalam renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, perenungan kita pada hari ini menyambung daripada perenungan saat teduh hari Selasa. Dan ayat yang akan menjadi dasarnya juga sama dari Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara-saudari sekalian, kita sudah membahas bahwa Allah Roh Kudus adalah seorang pribadi, bukan kekuatan. Dan kalau kita berbicara seorang pribadi, maka yang menjadi titik penting adalah soal relasi antara kita dengan pribadi tersebut. Lalu sekarang kita mau memikirkan apa sih fungsi daripada pribadi Allah Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, di dalam khotbah pada hari Minggu lalu dikatakan bahwa kata roh seorang penolong yang lain. Kata penolong itu dalam bahasa Latinnya adalah comfortis, yang artinya adalah yang menambahkan kekuatan, yang memberikan kekuatan. Nah, ternyata Allah Roh Kudus memiliki tugas yang sangat spesifik di dalam diri anak-anak Tuhan, yaitu dia menambahkan kekuatan bagi kita, menambahkan daya bagi kita. Untuk apa, saudara-saudara? Tidak lain untuk, seperti yang kita baca di dalam ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dua hal, saudara-saudara, yang bisa kita pelajari di sini. Allah Roh Kudus itu menambahkan kekuatan bagi kita untuk mentaati perintah dan kehendak Tuhan yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu kepengen supaya hubungan kita dengan Dia itu baik. Maka gimana caranya supaya baik? Salah satu caranya adalah hari lepas hari kita diajar untuk taat kepada Dia. Dan kita ini manusia lemah, manusia berdosa, manusia yang tinggal di dalam kedagingan. Maka kita perlu selalu didorong, didukung, diberikan kekuatan tambahan dari Tuhan sendiri, supaya kita menjadi dimampukan. Tapi hal yang lebih indah lagi dan lebih dalam lagi, saudara-saudara, Yesus berkata kepada kita, jikalau kamu mengasihi aku. Allah Roh Kudus sebagai seorang pribadi terus-menerus bekerja di dalam diri kita, mengingatkan kita bagaimana kasih kita yang mula-mula kepada dirinya, kepada Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Anda pribadi ketika Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Saya secara pribadi mengalami pertobatan pertama kali. Hati saya itu begitu tergugah, begitu jatuh cinta kepada Tuhan. Dan pelan-pelan waktu berjalan tentu perasaan itu menjadi biasa karena sudah lama terjadi. Sama seperti halnya kalau ketika kita menikah 1 hari dengan menikah 30 tahun, tentu rasanya berbeda.
Tetapi yang harus dipertahankan di dalam sebuah relasi adalah rasa cinta itu, saudara-saudara. Dan Allah Roh Kudus adalah yang komfortis, yang menambahkan kekuatan kepada kita untuk mengingat kasih kita mula-mula kepada Tuhan. Luar biasa, bukan? Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini untuk kita renungkan bersama adalah, saudara-saudara, bagaimana respon saudara terhadap fungsi daripada Allah Roh Kudus yang memampukan kita untuk mentaati perintah-perintahnya? Apakah saudara-saudari sekalian sudah menyadari atau peka dengan dorongan-dorongan Dia untuk kita taat kepada Dia? Atau mungkin saudara pernah merasakan dorongan-dorongan tanda petik negatif begitu ya. Ketika kita mau berbuat dosa, dia seolah-olah menghambat-hambati kita supaya kita itu tidak berhasil berdosa. Dan kemudian kita belajar untuk akhirnya mentaati Dia. Sudahkah Anda peka dengan perasaan tersebut? Sudahkah Anda mengalami hal tersebut? Anda boleh renungkan. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang perlu Anda renungkan bersama adalah begini. Bagaimana perasaan Anda, perasaan kasih atau cinta Anda kepada Tuhan selama ini? Apakah perasaan kasih cinta itu kepada Tuhan masih berapi-api atau sudah melempem, saudara-saudara? Jikalau sudah melempem, saudara-saudara, mungkin Anda perlu berdoa kepada Tuhan, secara khusus kepada pribadi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, bekerjalah kembali di dalam hati saya untuk menambahkan kasih mula-mula tersebut. Biarlah kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberkati kita semua. Renungkanlah dua hal tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudari sekalian, kita bersatu di dalam doa syafaat. Pertama, mari kita berdoa untuk bangsa kita, bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi ini. Walaupun pandemi sudah berlangsung sekian lama dan kita mungkin sudah mulai terbiasa, bahkan mungkin vaksin sudah mulai diberikan, kita menjadi kendur dan mungkin lupa betapa berbahayanya pandemi ini. Mari kita mengingat bahwa di dalam pandemi ini Tuhan sedang bekerja untuk membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus melalui berita Injil. Mari kita berdoa agar berita Injil ini terus tersebar dengan luas selama masa pandemi ini terjadi, bahkan selanjutnya. Dan banyak orang menjadi percaya dan diselamatkan. Yang kedua, kita berdoa juga untuk dunia, secara khusus untuk India, yang selama beberapa waktu yang lalu ini benar-benar luluh lantak karena diterpa gelombang kedua dari pandemi COVID. Biarlah kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi mereka, memberikan kelegaan bagi mereka. Dan juga saudara-saudara sekalian, kita berdoa agar melalui kondisi tersebut, berita Injil keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus diterima oleh mereka. Tidak lupa, kita memohon pekerjaan Allah Roh Kudus untuk membuka hati mereka agar percaya.
Terima kasih ya Tuhan untuk saat teduh pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah Roh Kudus yang terus bekerja menambahkan kekuatan bagi kami untuk taat kepada perintah-Mu, untuk terus mengasihi Engkau. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan, terus dengan kuat bekerja di dalam setiap diri kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.